Saudara-saudara sekalian, Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat semuanya, kita sudah melakukan yang terbaik apa yang kita bisa dengan ru'yat astrofotografi. Kita sudah menyiapkan ini jauh-jauh hari, sejak tahun lalu merencanakan untuk melakukan memberikan solusi jalan tengah ya terhadap hisab dan ru'yat dengan membeli peralatan yang lebih modern dari yang selama ini dimiliki oleh kawan-kawan yang hisab ru'yat yang di Indonesia. Dan kemudian kita melakukan workshop, kemudian kita melakukan pelatihan-pelatihan sampai hari H, kemudian kita mengusahakan ini semuanya dengan mengirim 9 tim ke tempat-tempat yang kita harapkan bisa mendapatkan gambar hilal dengan baik. Tetapi inilah yang terjadi yang sekarang. Di tempat-tempat yang kita mengirim kawan-kawan untuk melakukan ru'yat astrofotografi, semuanya dalam keadaan yang tidak bagus secara cuaca. Di Banda Aceh sendiri sekarang yang paling barat ya, dengan ketinggian hilal yang paling tinggi 50 derajat. Memang kondisinya seperti terik ya, panas sekali, tetapi begitu tebalnya awan yang bergelayut di langit ini sehingga sejak awal pergerakan matahari dari timur ke barat itu tidak pernah lepas dari ditutupi oleh awan ya. Dan meskipun peralatan kita ini sudah kita tujukan ke posisi bulan ya, jadi alat ini kan otomatis bisa kita set ya, tracking bulan, sudah menghadap ke bulan, mengikuti dari timur terus tengah hari ke arah barat sampai sekarang itu terus menuju ke posisi bulan itu. Tapi begitu kita lakukan pemotretan, karena memang kontrasnya terhadap langit tidak cukup bagus, begitu banyak awan yang berwarna putih, maka sinar bulan sabit yang juga berwarna putih tidak mendapatkan kontras terhadap warna langit, maka kita tidak mendapatkan gambar yang cukup bagus. Di Banda Aceh seperti itu, di Jogja seperti itu, di Malang Selatan seperti itu, di Surabaya juga sedang mendung, dan saya dengar yang cukup baik di Semarang, tetapi ketika gambar itu diolah juga tidak mendapatkan kontras yang cukup bagus. Jadi saya kira inilah problem metode ru'yat yang selalu menghadang kita. Tetapi inilah realitas yang sudah kita hadapi, tapi kita akan terus mencari solusi. Maka kesimpulannya apa terhadap proses yang kita upayakan ini? Bahwa satu, kita tidak akan berhenti untuk mencari solusi, menyelesaikan perbedaan hisab dan ru'yat. Kita yakin bahwa akan ada satu cara untuk menyelesaikan semua ini. Dari sisi teknis, kita sudah bisa mendapatkan solusinya sebetulnya. Mungkin kita terus akan menyempurnakannya. Tetapi poin yang paling penting yang selalu menghadang metode ru'yat itu adalah alam. Kebetulan di bulan Juni ini hampir seluruh Indonesia tertutup awan. Jadi peralatan astronomi secanggih apapun ketika menghadap ke awan atau dihalangi oleh awan, maka pasti bulan sabit itu tidak akan kelihatan. Maka solusinya apa dalam kondisi yang seperti ini? Kita kembalikan kepada kawan-kawan semua bahwa kita memang realitas yang ada selama ini adalah mengikuti dua cara. Yang pertama dengan hisab ya, atau yang pertama katakanlah dengan ru'yat, karena ini mengacu kepada zaman Rasulullah ya. Pada zaman Rasulullah, cuman saya perlu menyampaikan bahwa Rasulullah sebenarnya tidak pernah mencontohkan ru'yat. Yang terjadi pada waktu itu adalah para sahabat menginformasikan ada yang melihat bulan. Tetapi Rasulullah kemudian membenarkan atau membolehkan itu sebagai tanda untuk melakukan awal puasa. Maka ini adalah teknik yang pertama. Teknik yang kedua dilakukan oleh para sahabat di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kalender Hijriah itu yang menetapkan, menentukan dan menetapkan adalah Khalifah Umar bin Khattab, bukan Rasulullah. Khalifah Umar mengumpulkan para sahabat dan kemudian membuat sebuah kalender yang sekarang kita kenal sebagai kalender Hijriah, dikarenakan awal tahun yang dijadikan patokan kalender ini adalah saat hijrahnya Rasulullah. Maka di zaman penetapan kalender itu, di zaman Khalifah Umar, kalender itu langsung diberi tahun ke-17.
Nah, yang menarik apa dari kalender Umar bin Khattab ini? Kalender ini tidak ditetapkan secara ru'yat. Kalender ini ditetapkan dengan cara hisab. Dan ini diakui oleh seluruh pakar hisab ru'yat modern, bahwa tidak mungkin untuk membuat kalender dengan cara ru'yat. Yang bisa dilakukan untuk membuat kalender harus dengan hisab. Maka dikenallah yang disebut sebagai hisab urfi. Hisab urfi di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Apa yang ditetapkan? Menarik. Ada dua hal yang tidak pernah ditetapkan oleh Rasulullah, tetapi Umar bin Khattab berani menetapkan itu dengan berijtihad. Yang pertama, kalender ini ditetapkan sebagai kalender Hijriah, kemudian diberi tahun, diberi angka tahun. Karena memang Al-Quran mengarahkan kita untuk bisa melakukan perhitungan-perhitungan, ya, lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kita tahu bilangan tahun dan bisa melakukan perhitungan terhadap pergerakan waktu. Maka Umar bin Khattab menetapkan kalender Hijriah dengan diberi tahun. Yang kedua yang menarik, usia bulan itu oleh Khalifah Umar ditetapkan secara fix, yaitu bulan ganjil berusia 30, sedangkan bulan genap itu berusia 29. Jadi bulan Muharram itu 30 selalu, tidak pernah ada bulan Muharram 29 di zaman itu. Kemudian Safar 29, ya, seterusnya bulan ketiganya adalah 30. Dan seterusnya bulan Ramadan adalah bulan ke-9, bulan ganjil. Maka di zaman itu bulan ganjil, ya, bulan Ramadan selalu 30. Maka Anda bisa mengambil kesimpulan bahwa di zaman Khalifah Umar untuk menetapkan usia Ramadan itu tidak pernah melakukan ru'yat. Kalau melakukan ru'yat, yang terjadi bulan Ramadan pasti akan pernah berumur 29 dan sekali waktu yang lain akan berusia 30 hari. Tidak, di zaman Umar bin Khattab usia bulan itu, usia bulan Ramadan itu selalu 30 hari. Artinya apa? Beliau melakukan hisab untuk menentukan kalender. Maka saya mengatakan hisab itu juga syar'i, sebagaimana ru'yat juga syar'i. Jadi hisab dan ru'yat adalah metode yang syar'i. Jangan kemudian di antara hisab dan ru'yat melakukan saling klaim bahwa metodenya yang paling syar'i. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, maka saya melihat kalender itu harus ditentukan secara hisab, tetapi puasa itu boleh ditentukan dengan cara ru'yat. Nah, maka kalau mengikuti logika ini, mengikuti alur berpikir ini, kalender itu mestinya kita susun berdasar kesepakatan astronomi, ya, yang tidak perlu dilakukan ru'yat. Begitu bulan Sya'ban habis, seperti sore ini, jam 15 lebih 10 misalnya, bulan Sya'ban habis, maka sesudah Sya'ban itu pasti sudah langsung masuk Ramadan. Kalau dilakukan penggenapan, maka penggenapannya hanya cukup sampai maghrib. Karena kalau Anda genapkan sampai besok, ya, asar Jumat ini ke asar Sabtu besok, maka itu sudah 1 hari, sudah 24 jam. Kalau ini diteruskan sampai maghrib, maka yang terjadi penggenapannya lebih dari 24 jam. Sehingga dari sisi hisab, itu menjadi sangat pasti bahwa bulan Sya'ban habis di hari Jumat jam 3 sore ini, maka nanti maghrib itu sudah masuk ke bulan Ramadan. Bagi yang mengikuti ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan faman syahida minkumus syahr falyasumhu, ya. Barang siapa sudah memasuki atau hadir di dalam bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Maka nanti sore, nanti malam itu sudah tarawih, kemudian sahur, dan kemudian besoknya sudah berpuasa. Tetapi bagi kawan-kawan, saudara-saudara yang mengikuti pola ru'yat, karena ru'yat hari ini tidak berhasil melihat bulan, baik dengan ru'yat mata telanjang yang memang dipastikan tidak bisa melihat karena ketinggian hilal itu hanya setengah derajat, dan kita sudah mencoba dengan peralatan astrofotografi yang lebih canggih, ternyata bukannya tidak mampu dengan ketinggiannya, melainkan ternyata hampir seluruh Indonesia di Pulau Jawa, kita sudah lari ke arah ujung Sumatera di Banda Aceh, ternyata kondisi awannya memang luar biasa tebal, sehingga kita tidak mampu menembus awan itu untuk membuat gambar hilal. Maka bagi kawan-kawan yang mengikuti cara ru'yat,
silakan mengikuti sumo liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Barang siapa tidak atau berpuasalah dengan melihat hilal atau karena melihat hilal, dan akhirilah berbukalah dengan melihat hilal, maka silahkan kalau mau memilih hari lusanya. Tetapi kalau mengikuti logika hisab, maka kalendernya sudah pasti besok itu tanggal 1 dan lusa tanggal 2. Bagi yang berpuasa besok, itu berarti berpuasa pada tanggal 1 Ramadan, dan bagi yang berpuasa lusa, itu berpuasa pada tanggal 2 Ramadan. Apakah nggak boleh? Boleh saja, karena ada dasarnya sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Ayat ini tidak berbicara tentang kalender, karena menggunakan kata perintah sumu liru'yatihi, berpuasalah, bukan hitunglah kalender, bukan, berpuasalah ketika melihat hilal. Maka boleh. Dan ini sudah terjadi di Arab Saudi. Arab Saudi itu untuk menentukan kalender tidak pakai ru'yat. Sudah ditetapkan karena kalender mereka sehari-hari adalah kalender Hijriyah. Jadi sudah ada kalendernya bahwa tanggal 1 adalah besok, sedangkan berpuasanya dimulai lusa, berarti itu tanggal 2. Apakah ini bermasalah? Tidak, sama sekali tidak bermasalah. Sehingga saya kira ini menjadi solusi jalan tengah ketika kita menghadapi masalah seperti ini, bahwa ru'yat tidak mampu atau belum mampu, belum bisa membuktikan pergantian bulan, ya. Dikarenakan bukan alasan teknis dari peralatan dan skillnya, melainkan dengan alasan mendung yang begitu tebal sehingga kita tidak bisa menembus, meskipun kita sudah menyebar dengan 9 tim. Ternyata hampir di seluruh Indonesia situasinya seperti itu. Jadi kepada yang berpuasa besok hari, selamat berpuasa besok hari, dan kepada kawan-kawan yang berpuasa lusa, selamat berpuasa lusa dengan menggenapkan akhir Syaban, ya. Tetapi kalau kita mau menyatukan seluruhnya ke depan umat Islam ini, saya kira poin ke depan adalah bagaimana menciptakan kalender yang stabil seperti di zaman Khalifah Umar. Selama ratusan tahun tidak ada konflik perbedaan antara hisab dan ru'yat, karena Khalifah Umar berhasil meyakinkan bahwa kalender dibuat dengan hisab, sedangkan ibadahnya kalau mau mengikuti Quran, faman syahida minkum sahar falyasumhu, ya puasanya besok. Kalau mengikuti hadis Nabi sumu liru'yatihi, ya puasanya lusa. Gak ada masalah dengan itu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini tetap menjadi bagian dari upaya kita, ya, untuk mendekatkan diri pada Allah dan kemudian ikut menyelesaikan masalah umat. Dan kita tetap sabar, kita tetap semangat, kita tetap memiliki gairah untuk membangun kebersamaan umat Islam ini ke masa depan, sehingga umat yang hebat ini benar-benar akan menjadi umat teladan ke masa depan. Terima kasih atas perhatian dan dukungan seluruh kawan-kawan semua terhadap terselenggaranya acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.